Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Materi 01. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada gambar di bawah. Nah, di sini kan ada banyak device-device nih, seperti komputer, seperti telepon, dan lain-lainnya. Nah, di sini kan semuanya terhubung pada communication network, di mana communication network ini tuh untuk agar kita bisa berkomunikasi atau bisa bertukar pesan atau file data tersebut, atau kita juga dapat menerima pesan tersebut. Nah, pentingnya komputasi terdistribusi. Nah, di sini sistem komputer terdistribusi merupakan hal penting untuk fungsi organisasi seperti perbankan, transportasi, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Mengapa sih sistem terdistribusi? Nah, di sini kan kita bisa lihat dalam performa prosesor. Ini kerjanya lebih tinggi daripada komputer. Prosesor ini juga bisa disebut dengan otaknya komputer. Di sini juga ada bagian distribution. Di sini pada saat kita banyak menginstal aplikasi, lebih baik dalam mesin yang berbeda, maka kita memerintah prosesor cukup dan dapat bekerja dengan optimal. Reliability, ketika ada suatu kerusakan komponen selagi itu bukan otaknya komputer, maka tidak akan mempengaruhi sistem keseluruhan. Incremental growth, ketika kita memiliki kebutuhan yang lebih berat dari sebelumnya, maka mesin baru yang menjadi solusinya. Sharing data atau research, kita dapat menggunakan aplikasi bersamaan dalam jaringan komputer. Hardware yang kita gunakan yaitu disk atau memori, printer, scanner, software juga digunakan seperti berkas, basis data, atau objek data. Communication. Pada jaringan komputer ini, kita bisa berkomunikasi antar manusia tanpa adanya pertemuan. Karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang bersamaan atau serentak. Ketika membuka web browser, maka kita membuatnya 2 tab, maka sistem menjalankannya secara bersamaan. Meskipun di sini kita lihat proses per tabnya itu dia berjalan secara bergantian. Nah, no global clock. Pada hal ini, sistem akan sulit ketika seluruh komputer dijalankan secara bersamaan. Hal tersebut akan berpengaruh pada pengiriman pesan atau yang lainnya karena proses berebut ingin masuk pada critical section atau yang mana sumber daya yang kita tadi ingin kirimkan diakses secara bersamaan. Independent failures of components, pada saat kita gunakan pada sebuah device, kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan pada saat apapun, tetapi komponen yang lainnya bisa berjalan dengan lancar. Sistem permasalahan terdistribusi, yaitu pada keheterogenan, sistem terdistribusi dapat dibangun dengan berbagai pendukung sistem yang berbeda-beda. IP di sini dapat mengatasi perbedaan jaringan. Middleware sama halnya seperti IP, namun middleware ini perbedaannya yang lainnya. Keterbukaan, mendukung extensibility atau rekayasa perangkat lunak, dan desain sistem untuk pertumbuhan di masa depan. Kita dapat menyatukan partikel komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Keamanan shared resource atau berbagai hardware oleh prosesor yang tersedia dan transmisi informasi rahasia dilengkapi dengan data yang random atau acak. Cegah denial of service. Di sini ada privasi, ada authentication, dan availability. Nah, privasi ini mungkin kita bisa artikan privasi data seperti privasi data yang bisa terjadi di dalamnya ada data pribadi. Authentication merupakan suatu pemrosesan atau pengenalan. Availability yang mana komponen sebelumnya rusak tapi masih dapat beroperasi. Scalability, pada saat pemakai membutuhkan penambahan, maka kita menambahkan aset yang konstan. Cegah bottleneck agar tidak terjadi kesalahan sistem. Jika kita lihat dari gambar di samping, menggunakan komputer, web server yaitu sangat cepat meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 1993 bulan Juli, komputer mungkin ini digunakan
sekitar 1.776.000 dan menggunakan web server sekitar 130 dan seterusnya. Dia meningkat begitu cepat dan begitu tinggi juga. Presentasinya 0,4%, 0,6% sampai 12%. Nah, penanganan kegagalan. Pada saat kita menjalankan atau sedang melakukan proses dalam komputer atau jaringan, maka akan mendapatkan atau mengalami yang namanya kegagalan independen. Di sini kita harus pastikan komponen yang lainnya harus tetap berjalan dengan baik. Dan di sini ada pendeteksian, toleransi, redundansi. Dan redundansi ini adalah untuk menduplikat data secara berulang dalam beberapa file. Konsekuensi, dalam penjadwalan kita harus konsisten dengan pada saat menjalankan aplikasi lebih dari satu. Mencari aman pada saat menjalankan aplikasi agar tidak terjadi deadlock atau sejumlah permintaan tidak dapat berjalan. Transparan, ketika sebagai user melihat komponen hanya satu bagian sistem saja yang berjalan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.